Bayangkan sebuah kekaisaran yang begitu kuat, begitu luas, hingga seolah-olah tak terkalahkan. Namun, seiring waktu, peradaban ini hancur, perlahan-lahan lenyap dari kejayaan yang pernah mereka raih. Apa yang membuat raksasa seperti Kekaisaran Romawi dan peradaban Inca runtuh? Apakah kesalahan mereka sendiri, atau ada kekuatan misterius yang lebih besar bermain di balik layar? Bersiaplah untuk mengungkap rahasia di balik keruntuhan dua peradaban terbesar dalam sejarah. Dulu, mereka adalah penguasa dunia, memimpin wilayah yang begitu luas hingga tak terbayangkan. Tetapi suatu hari, semua berubah. Peradaban yang pernah begitu kuat dan mendominasi tiba-tiba runtuh, seolah-olah mereka tak pernah ada. Mengapa kekuatan sebesar Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Inca hancur begitu saja? Apakah mereka dihancurkan oleh musuh tak terlihat, atau justru oleh diri mereka sendiri? Mari kita ungkap rahasia gelap di balik keruntuhan dua peradaban terbesar ini. Hello everyone, welcome back to our channel. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang mengapa peradaban besar seperti Romawi dan Inca runtuh. Sejarah dunia dipenuhi oleh kisah-kisah peradaban besar yang pernah berdiri kokoh dan mendominasi zamannya, namun akhirnya runtuh. Salah satu pertanyaan besar yang selalu menarik perhatian para sejarawan dan peneliti adalah, apa sebenarnya penyebab keruntuhan peradaban-peradaban besar seperti Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Inca? Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai faktor yang berkontribusi pada kehancuran dua peradaban besar ini, mulai dari masalah internal, tantangan eksternal, hingga peran perubahan lingkungan dan teknologi. Kekaisaran Romawi adalah salah satu peradaban paling mengesankan dalam sejarah manusia. Pada puncaknya, kekaisaran ini menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi sebagian besar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Namun, pada abad ke-5 Masehi, Romawi Barat runtuh, meninggalkan jejak pertanyaan tentang penyebab kejatuhannya. Apa yang terjadi sehingga kekaisaran sekuat Romawi bisa runtuh? Apakah faktor internal seperti korupsi dan kekacauan politik menjadi akar permasalahannya? Ataukah invasi brutal dari luar yang tak dapat dihindarkan? Persiapkan diri Anda untuk menjelajahi berbagai teori dan bukti yang mengungkap misteri kejatuhan peradaban raksasa ini. Salah satu alasan utama di balik runtuhan Kekaisaran Romawi adalah masalah internal yang merongrong kekuatannya. Korupsi dan politik yang tidak stabil membuat kekaisaran rentan terhadap perpecahan. Para pejabat seringkali lebih mementingkan kekuasaan pribadi daripada kepentingan negara, dan perebutan kekuasaan di antara para jenderal dan elit politik menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi masalah serius. Ketimpangan antara kelas atas yang kaya raya dan kelas bawah yang hidup dalam kemiskinan menciptakan ketidakpuasan dan keresahan sosial. Petani kecil terpaksa menyerahkan tanah mereka kepada pemilik tanah besar, sehingga menciptakan sistem feodalisme yang melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat. Pasukan Romawi yang dulunya tangguh perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Rekrutmen tentara lokal menurun, sehingga Romawi semakin mengandalkan tentara bayaran dari suku-suku barbar. Ketergantungan pada tentara yang kurang loyal dan tidak memiliki rasa patriotisme yang sama membuat pertahanan Romawi rapuh. Selain itu, sistem pelatihan militer yang dahulu ketat dan disiplin mulai longgar seiring berjalannya waktu. Strategi perang dan teknologi yang tidak berkembang membuat pasukan Romawi tertinggal dari musuh-musuhnya. Kombinasi ini menyebabkan pasukan yang dulunya dominan menjadi rentan dalam pertempuran. Ketidakmampuan untuk mempertahankan wilayah perbatasan juga berperan besar dalam penurunan kekuatan militer. Serangan-serangan dari luar, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, sulit untuk dikendalikan. Hal ini melemahkan kontrol Romawi atas daerah-daerah strategis
yang akhirnya mempercepat keruntuhan kekaisaran. Inflasi yang melanda kekaisaran Romawi juga berperan dalam kejatuhannya. Penurunan produksi dan meningkatnya pengeluaran militer menciptakan krisis ekonomi yang parah. Romawi mencoba mengatasi masalah ini dengan mencetak lebih banyak uang, tetapi tindakan ini justru memperburuk inflasi. Akhirnya, serangan dari suku-suku barbar seperti Goth, Vandal, dan Hun mempercepat keruntuhan Romawi. Pada tahun 410 M, kota Roma sendiri dijarah oleh Alaric dan pasukan Visigoth. Dan pada tahun 476 M, Kaisar terakhir Romawi Barat, Romulus Augustulus, digulingkan oleh Odo Acer, seorang pemimpin barbar. Beralih ke benua Amerika, Kekaisaran Inca adalah peradaban terbesar di Amerika Selatan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dengan sistem administrasi dan infrastruktur yang sangat maju, termasuk jalan-jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di pegunungan Andes. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, Kekaisaran Inca runtuh di bawah serangan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Pizarro. Salah satu faktor utama keruntuhan Kekaisaran Inca adalah perang saudara yang terjadi antara dua pewaris tahta, Huáscar dan Atahualpa. Perang ini melemahkan kekuatan Inca secara keseluruhan dan menciptakan perpecahan di antara para bangsawan dan prajuritnya. Ketika Pizarro dan pasukannya tiba, Kekaisaran Inca sudah dalam keadaan yang lemah dan tidak bersatu. Meskipun jumlah pasukan Inca jauh lebih besar, teknologi senjata yang dimiliki oleh Spanyol, seperti senapan, meriam, dan baja, memberikan keuntungan besar bagi mereka. Kuda, yang tidak pernah dilihat oleh orang Inca sebelumnya, juga menambah elemen kejutan dalam pertempuran. Taktik militer dan strategi Pizarro yang cerdik, termasuk penangkapan Atahualpa yang dijadikan sandera, membuat Inca tidak mampu melawan dengan efektif. Salah satu faktor yang sering diabaikan tetapi sangat penting dalam keruntuhan peradaban Inca adalah penyakit yang dibawa oleh orang Eropa. Penyakit seperti cacar menyebar dengan cepat dan membunuh ribuan orang Inca, termasuk para pemimpin penting, bahkan sebelum pasukan Spanyol tiba di beberapa wilayah. Ketidakmampuan Inca untuk menghadapi penyakit-penyakit baru ini melemahkan struktur sosial dan militernya. Bangsa Spanyol berhasil memanfaatkan aliansi dengan suku-suku lokal yang merasa tertindas oleh dominasi Inca. Dengan memanfaatkan ketidakpuasan suku-suku ini, Pizarro mampu mendapatkan dukungan tambahan untuk melawan kekuatan Inca. Kisah keruntuhan Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Inca memberikan pelajaran penting tentang kompleksitas faktor-faktor yang bisa menyebabkan runtuhnya suatu peradaban. Masalah internal seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan kesenjangan sosial seringkali berperan besar, tetapi tantangan eksternal seperti invasi dan perubahan lingkungan juga tak kalah penting. Sejarah mengingatkan kita bahwa ketahanan sebuah peradaban bukan hanya bergantung pada kekuatan militernya, tetapi juga pada stabilitas internal, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan yang cepat. Semoga kita bisa belajar dari keruntuhan mereka dan memahami bahwa untuk mempertahankan keberlanjutan sebuah masyarakat, penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan internal dan eksternal. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman kalian dan subscribe channel YouTube.